Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukran lillah usolli wa nusallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu hudah. Wa faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam udkuru hadamal ladat al-maut al-maut al-maut. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, rekan-rekan semua yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang telah hadir menyempatkan waktunya. Kali ini tema yang akan saya bahas mengenai pentingnya umat Islam terhadap jenazah. Kenapa begitu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ahadakum fala tahbisu wa asri'u bihi ila qabrihi." Kata Rasul, di mana-mana ada salah satu seorang daripada kalian meninggal, maka jangan diundurkan sampai sore. Jangan dinanti-nanti, harus dipercepat daripada mengurus jenazah tersebut. Dan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mata bukratan, fala yakillanna illa fi qabrihi, wa man mata asyiyatan, fala yabitanna illa fi qabrihi." Itu semua sebagaimana di dalam kitab Sulamut Taufik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal pagi hari, maka jangan sampai ditunggukan sampai sore, dan barang siapa yang meninggal pada sore hari, maka jangan sampai ditunggukan sampai pagi. Bahkan Syekh Nawawi berkata, idza arabta hada pamata tahaqqaqa mautul muslimin ustuhibbal mubadaratu tahjizihi. Bila mana kalian semua tahu salah satu daripada kalian semua ada yang meninggal, ataupun juga ada salah satu muslim yang meninggal, kita semua tahu, maka disunnatkan, diharuskan langsung mengurusi daripada jenazah tersebut. Karena apa? Karena hukumnya itu fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Wahia al-wujubul kafaiyu ala kulli ahlin nahiyah, ai idza fa'ala syahsu saqata al-kharuju anil baqina wa illa athimun kulluhum. Yang dimaksud fardu kifayah yaitu kewajiban semua yang bisa dilaksanakan oleh seseorang. Adapun alladzi yalzamu lil maiti arba'u khisalin. Hukumnya itu wajib kepada kita selaku orang muslim yang hidup, ghusluhu wa takfinuhu wa sholatu alaihi wa dafnuhu. Bila mana mengetahui ada seseorang muslim yang meninggal, maka kita selaku orang muslim yang hidup wajib kepada kita, yaitu yang pertama mengaduskan, dalam arti memandikan jenazah, yang kedua mengkafani jenazah, yang ketiga menyolatkan jenazah, dan yang keempat menguburkan jenazah. Di dalam masalah memandikan jenazah itu ada dua bagian. Yang pertama ada akal, paling sedikit. Yang kedua ada akmal, yaitu sempurna. Yang pertama yang disebut dengan akal, seala kadarnya, kefarduan untuk si mayit, seperti ngadusan, memandikan mayit, ala kadar memandikannya saja. Adapun akmalnya, yaitu paling sempurnanya memandikan jenazah, itu semua ada 5 perkara. Yang pertama, ketika jenazah di depan kita, yang pertama yaitu harus membersihkan terlebih dahulu kubul dan juga dubur. Kubul artinya itu perkara yang ada di depan, dubur itu ada yang di depan, yang di belakang. Nah, tata cara kita memandikan mayit, langkah pertama kita harus memakai sarung tangan, Yang kedua kita harus pakai masker. Nah, yang kedua menghilangkan kepada semua kotor yang ada
di segenap lubang si jenazah, baik telinga, baik hidung, gigi, dan semuanya itu harus bersih. Yang ketiga, sebelum kita memandikan jenazah, alangkah lebih baik terlebih dahulu mewudukan dulu itu jenazah. Karena sunat sebelum dimandikan jenazah terlebih dahulu diwudukan terlebih dahulu. Adapun niatnya wudu untuk jenazah, nawaitul wudu'a lihadal maiti fardhon lillahi ta'ala, itu untuk mayit laki-laki. Kalau untuk mayit perempuan, nawaitul wudu'a lihadal maitati. Untuk jenazah laki-laki anak, nawaitul wudu'a lihadal maitati tifli. Kalau untuk jenazah anak-anak perempuan, nawaitul wudu'a lihadal maitati tiflati fardhon lillahi ta'ala. Ya, itu niat wudu. Nah, adapun wudu kita cukup melakukan yang fardunya saja, yaitu fardu wudu cukup muka, tangan, terus rambut, terus dua kaki jenazah, itu cukup fardunya saja. Adapun kalau kita semua mau melaksanakan sunah-sunahnya, baik mulut, hidung, telinga, itu semua sunah-sunahnya saja, ya. Dan untuk lebih ringkas kita laksanakan wudu untuk jenazah cukup dengan wajibnya saja. Yang pertama yaitu muka, terus tangan, terus rambut, terus kedua kaki. Nah, sekarang untuk memandikan jenazah, niatnya itu nawaitul gusla lihadzal maiti. Itu untuk laki-laki. Kalau perempuan nawaitul gusla lihadzal maitati. Nah, untuk jenazah anak, ya, laki-laki, nawaitul gusla lihadal maitit tifli. Untuk anak perempuan, nawaitul gusla lihadal maitati fardhon lillahi ta'ala. Terus disunatkan di dalam mengaduskan, di dalam memandikan jenazah itu yang pertama harus di tempat tertutup, ya. Seperti halnya diceritakan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab I'anatul Talibin. Yang pertama itu fi khalwatin. Kita harus memandikan jenazah di tempat tertutup. Dalam arti jangan sampai banyak orang melihat jenazah tersebut kita mandikan. Karena apa? Takutnya aib yang ada di jenazah itu menyebar ke masyarakat. Contoh, si jenazah mempunyai penyakit hapur, kalau katanya bisa, jenazah teh hapuran atau begitunya. Nah, itu tidak boleh. Jadi yang langkah pertama kita harus memandikan jenazah di tempat tertutup. Yang kedua, cukup ala kadar yang ada di lingkungan yang ada di tempat memandikan jenazah itu cukup 2 orang. Yang pertama khodam, yang membantu si tukang yang memandikan jenazah, dan yang kedua yang membantu memandikan jenazah. Aqallul gusli ta'mimu badanihi bil ma'i, wa akmalhu yagsilu sawataihi wa ayazila al qadra min anfihi wa ayu addiahu wa ayyadluka badanuhu bisidri wa ayyasubba al ma'u alaihi salasan. Yang kedua, wajib kepada mayit itu yaitu takfinul mayit. Setelah kita adus, langkah pertama ketika kita akan memandikan jenazah, yang pertama itu kita sunat wudu dulu untuk jenazah. Jadi jangan langsung memandikan jenazah, tapi kita sunat mewudui dulu jenazah. Yang pertama kita ambil yang fardunya saja, baik muka. Yang pertama muka, contoh begini, gitu. Terus dua lengan sampai siku, terus itu, ya, itu. Terus rambut, dan yang terakhir yaitu kaki, ya, kaki.
Nah, setelah selesai diwudukan, baru kita niat memandikan jenazah, yaitu nawaitul gusla lihadal maiti fardhon lillahi ta'ala. Baru kita memandikan jenazah. Diawali dari rambut, cur sampai sini ke bawah, ya. Dan jangan kencang-kencang, ya. Jangan terlalu kencang menggosok jenazah, karena jenazah juga sakit katanya. Jangan sampai gitu ya. Biasa saja gitu. Terus dan kita sunat mengurut-urut perutnya. Terus diurut-urut sampai kotorannya keluar dan sampai bersih, ya. Setelah selesai memandikan jenazah, baru kita menginjak kepada kewajiban yang ketiga, yaitu takfinul mayit, ya. Dalam arti mengkafani jenazah. Di sini yang paling sempurna untuk mengkafani jenazah yaitu 3 lapis, 3 lipatan. Nah, untuk laki-laki boleh di bawah 3 lipatan kain kafan tersebut ditambah oleh imamah, dalam arti sorban, ataupun juga komis, dalam arti baju gamis, boleh. Jadi ketika 3 lipatan, di bawah 3 lipatan tersebut ada gamis, jadi semuanya ada 4, ya, itu boleh. Adapun kewajiban yang ketiga, selaku muslim itu harus menyolatkan jenazah. Tata cara menyolatkan jenazah itu ada 7. Yang pertama niat. Niatnya yaitu nawaitu usolli sholatan ala hadal mayit, untuk laki-laki dewasa, ala hadal maitati untuk perempuan, ala hadal maitati tifli untuk anak laki-laki, ala hadal maitati tiflati untuk anak perempuan. Jadi langkah pertama untuk menyolatkan jenazah yang pertama yaitu niat, ya. Innamal a'malu biniat, karena segala sesuatu itu butuh dengan niat. Nawaitu sholli ala hadal maiti arba'at takbiratin fardhon lillahi ta'ala. Baru takbir Allahu akbar. Yang pertama itu membaca Fatihah, ya. Yang kedua itu membaca sholawat. Yang ketiga mendoakan kepada jenazah. Jadi takbir yang pertama membaca Fatihah, Allahu akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sampai waladhdallin. Takbir yang kedua Allahu akbar, yaitu membaca sholawat. Yang paling bagus itu sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai fil alamina innaka hamidum majid. Yang ketiga yaitu membaca doa untuk mayit, Allahu akbar, Allahumma gfir lahu warhamhu untuk laki-laki, Allahumma gfir laha warhamha untuk perempuan, Allahumma gfir lahuma untuk laki-laki 2, ya. Misalan kita menyolatkan jenazah itu ada 2 jenazah, itu boleh memakai niat Allahumma gfir lahuma. Ataupun jenazahnya itu ada 3, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Adapun untuk jenazah 1 saja cukup Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu untuk laki-laki. Untuk perempuan Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Dan yang keempat baca Allahu akbar, Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Nah, itu 4 takbiran. Nah, setelah itu kita salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, kewajiban rukun yang kedua yaitu membaca 4 takbir. Yang ketiga yaitu berdiri untuk orang yang mampu. Jadi sholat jenazah itu dilaksanakan sambil berdiri untuk orang yang mampu in qadaro. Kalau tidak mampu bisa sambil duduk. Yang keempat, nah itu tadi udah diceritakan, baca Fatihah rukun sholat jenazah, baca sholawat, terus mendoakan kepada jenazah, dan yang terakhir yaitu membaca salam.
Nah itu tadi pertama kita udah dijelaskan kewajiban kita yaitu memandikan jenazah, yang kedua mengkafani jenazah, dan yang ketiga menyolatkan jenazah, dan yang terakhir kewajiban kita selaku orang muslim yang hidup yaitu menguburkan jenazah. Adapun tata cara menguburkan jenazah, kita turun ke dalam liang lahat, ke dalam kubur. Dan adapun kita ketika memegang jenazah itu memakai doa Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Terus si jenazah kita turunkan, kita buka tali-tali yang mengikat jenazah, badan jenazah, lalu dikumpulkan di pinggir. Terus kita baca doa Allahumma aslamhu ilaikal asyikha'u min ahlihi wa walidihi wa qarabatihi wa ikhwanihi wa faraqo man kana yuhibbu qurbahu wa kharaja min rohid dunya min saati wal hayati ladul matil qabri wa doikihi wa nazala bika wa anta khairu manzulin bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah abwabas samaa'i li ruhihi wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalhu wa wasi lahu fi qabrihi. Dan sunnah orang-orang yang berdiri di atas kuburan itu membaca minha khalaqnakum Allahumma lakinhu indal mas'alati wa fiha nu'idukum. Terus pegang salah satu tanah yang ada di kuburan, terus dilempar ke dalam kuburan. Adapun sunat yang kedua yaitu kita mengambil lagi tanah, kita baca doa Allahumma ftah abwabas sama li ruhihi wa minha nukhrijukum. Kita lempar ke kuburan. Dan yang ketiga kita ngambil tanah yang ketiga, terus baca doa Allahumma jafil ardo anjan baihi, kita lempar lagi ke dalam kuburan. Nah setelah itu sunnah kita membaca surat Al-Qadar ataupun juga surat Al-Mulk ataupun juga Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah setelah itu diturunkanlah tanah sampai situ, terus kita disunahkan membaca talqin. Nah mudah-mudahan tema hari ini yang ada hubungannya dengan betapa pentingnya mengurus jenazah itu ada manfaatnya khusus kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena kita semua juga akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua umat manusia akan merasakan kematian. Kata Rasul, udhkuru hadzamal ladzat al-maut al-maut al-maut. Perbanyaklah oleh kalian semua kepada apa-apa yang suka memutuskan nikmat dunia, yaitu Rasul menjawab dengan 3 kali al-maut al-maut al-maut, yaitu kita harus sering mengingat kepada adanya kematian kepada kita semua. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Karena ketika ajal datang kepada kita, kita tidak bisa memajukan waktu ajal tersebut dan kita tidak bisa memundurkan waktu ajal tersebut. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.